Jadi di video kali ini saya mau bikin video mengenai insecure ya teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan insecure itu apa dan juga faktor-faktor penyebab insecure itu apa dan juga bagaimana sih cara mengatasi rasa insecure itu agar tidak ada pada diri kita. Nah, sebetulnya ini sudah tengah malam ya teman-teman. Tapi ya daripada waktu saya terbuang sia-sia, pada akhirnya saya bikin podcast saja gitu. Oke, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu insecure ya. Jadi insecure itu merupakan istilah atau gambaran perasaan tidak aman. Jadi insecure itu menggambarkan perasaan tidak aman. Perasaan ini seringkali membuat seseorang menjadi gelisah, takut, malu, hingga tidak percaya diri. Ada banyak hal yang dapat memengaruhi munculnya insecure, baik faktor dari luar ataupun dari dalam diri sendiri. Nah, yang pertama saya akan membahas faktor eksternal. Jadi, faktor eksternalnya itu munculnya insecure bisa dipicu oleh orang lain serta lingkungan Anda. Beberapa contoh faktor eksternal yang memainkan peran pada timbulnya perasaan tidak aman tersebut. Yang pertama, perlakuan overprotective dari orang tua atau dari pasangan. Dan yang kedua, perlakuan dibanding-bandingkan dengan orang lain. Dan yang ketiga, penolakan dari orang lain, lamaran pekerjaan tidak diterima atau pernyataan cinta ditolak. Nah, itu juga bisa ya teman-teman. Dan yang ketiga, yang keempat yaitu trauma terhadap masa lalu. Dan yang kelima yaitu kegagalan dalam pendidikan atau pekerjaan, nilai jelek atau batal dipromosikan naik jabatan. Nah, dan yang terakhir adalah tekanan dari orang tua, dibentak ketika melakukan kesalahan, padahal itu tidak seharusnya seperti itu. Jika memang salah, seharusnya diberi contoh yang baik dan juga dinasehati. Jika sudah 3 kali baru mau dibentak juga boleh, tetapi dengan cara yang baik. Cara mendidik anak yang terlalu keras tersebut biasanya berdampak pada perkembangannya. Anak cenderung akan mudah menjadi pribadi yang sering menyalahkan diri sendiri dan merasa tidak berharga. Nah, jadi kalau misalkan dari sejak kecil mereka sering disalahkan, sering dibentak, mereka akan merasa bahwa dirinya itu tidak pernah benar dan mereka merasa bahwa dirinya itu tidak berharga gitu. Makin sering seseorang menghadapi perlakuan dan tekanan-tekanan ini, maka mereka makin merasa tidak diinginkan. Selanjutnya mereka pun akan menganggap dirinya tidak berguna dan tumbuhlah bahwa dirinya itu merasa insecure dan tidak percaya diri. Nah, selanjutnya saya akan membahas juga faktor internalnya. Selain faktor dari luar, insecure pun bisa dipengaruhi oleh hal-hal dari dalam diri seseorang. Yang pertama, perasaan kesepian, dan yang kedua, tidak percaya dengan diri sendiri. Dan yang ketiga, sifat perfeksionis. Dan yang terakhir yaitu kecemasan dan takut bersosialisasi. Seseorang bisa saja cemas, memikirkan penilaian dari orang lain terhadap dirinya dan membayangkan skenario terburuk. Misalnya dijauhi karena membosankan. Tetapi tidak seharusnya seperti itu juga. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan membagikan tipsnya juga cara mengatasi insecure. Perasaan tidak aman sebetulnya wajar saja dialami. Tetapi insecure yang berlebihan dapat berkepanjangan bisa membuat Anda tidak berkembang. Hal ini tentu akan menghambat aktivitas bahkan mungkin karir Anda di masa depan. Tidak cuma itu, perasaan tersebut pun ternyata dapat mengganggu kesehatan mental dan memicu bad mood, hipertensi, malu, dan kecemasan sosial berat, depresi, demensia, self-esteem rendah, gangguan makan, sampai kelelahan kronis. Nah, itu penyebabnya ya teman-teman. Insecure memang tidak bisa dihilangkan dan masih ada dan masih akan datang. Insecure memang tidak bisa dihilangkan dan masih akan datang sewaktu-waktu. Namun
Setidaknya ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi frekuensi dan level insecurity ini. Di antaranya yang pertama, positive thinking. Setiap orang pasti memiliki masalah di hidupnya masing-masing. Cara mereka menyikapi pun berbeda-beda. Beberapa orang terlihat santai memandang semua hal dari sisi positifnya. Sedangkan sebagian lainnya ada yang mengeluh dan menyalahkan diri sendiri sehingga dirinya stres. Padahal berpikir positif dapat meminimalisir munculnya perasaan-perasaan negatif yang mengarah pada insecurity. Anda pun akan jarang mengalami kekhawatiran, cemas, dan ketakutan. Sebagai contoh, jika lamaran pekerjaan Anda ditolak, jangan sampai Anda dikuasai rasa kecewa dan kekesalan, melainkan lihatlah sisi positifnya. Misalnya, pekerjaan tersebut bukan rezeki Anda dan Tuhan memiliki rencana lain untuk Anda di perusahaan lain yang mungkin jauh lebih baik dari perusahaan sebelumnya. Begitu. Oke, untuk yang kedua yaitu hargai diri sendiri. Meskipun penghargaan tersebut hanya berupa pujian dari atasan atau pasangan, tidak ada salahnya Anda mengakui dan jadikannya sebagai kebanggaan tersendiri. Artinya, sekecil apapun pengakuan dan penghargaan yang Anda dapatkan bisa membantu meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi perasaan tidak aman atau perasaan insecure. Nah, untuk yang ketiga, luangkan waktu untuk memanjakan diri sendiri. Siapa sangka me time sangat bermanfaat bagi kesehatan mental Anda. Menjalani hobi dan melakukan perawatan diri dapat membuat Anda senang sehingga melupakan rasa insecure yang datang. Tidak hanya memanjakan diri, kegiatan yang Anda lakukan tersebut bisa membantu Anda menemukan passion bahkan potensi lain yang sebelumnya tidak diketahui. Seperti itu teman-teman, jika teman-teman bisa atau hobi membuat video dan lain-lain, teman-teman bisa membuat konten-konten kreator seperti YouTube blogger dan lain-lain. Yang keempat yaitu jangan menyalahkan diri sendiri. Saat Anda melakukan kesalahan, memang lebih mudah untuk menyalahkan diri sendiri daripada berpikir positif. Padahal perlakuan negatif tersebut akan mengarah pada kecemasan, malu, tidak pede, bahkan membenci diri sendiri. Semua orang pasti melakukan kesalahan, artinya bukan Anda saja yang target pekerjaannya pernah tidak tercapai atau ditegur atasan. Karenanya, cobalah pandang kesalahan itu dari sisi yang berbeda. Contohnya, berdamai dengan diri sendiri dan sadari bahwa satu kesalahan tidak membuat Anda dicap sebagai orang yang tidak becus atau bodoh dalam hal tersebut. Lalu, carilah solusi yang bisa Anda lakukan untuk mencegah terulangnya kesalahan tersebut. Tim Dr. Jove, Dr. Irma Lydia mengatakan bisa dicoba juga dengan membiasakan diri melakukan positif self-talk dapat mempengaruhi perspektif kita. Terdiri dari dua tipe, yaitu negatif dan positif. Metode ini seringkali digunakan para atlet sebagai upaya mencapai kemampuan terbaik mereka. Beberapa orang secara tidak sadar melakukan negatif self-talk yang justru memicu insecure. Oke, untuk yang kelima, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Kesalahan yang masih banyak sekali dilakukan orang-orang adalah membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Hal ini tidak bisa memperbaiki kesalahan yang Anda lakukan ataupun membuat diri Anda lebih baik. Sebaiknya membandingkan diri dengan orang lain malah memicu perasaan tidak aman atau memicu perasaan insecure. Maka dari itu jauhi membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Untuk mencegahnya, bangunlah kebiasaan bersyukur dan berpikir positif terhadap suatu hal.
Percayalah bahwa semua manusia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, termasuk orang-orang yang Anda jadikan pembandingan. Seperti halnya kita berpikir bahwa dia memiliki kelebihan yang sangat banyak ketimbang diri kita. Cobalah kita berpikir kembali bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri, termasuk dia. Dia memiliki kelebihan yang banyak, tetapi sudah pasti dia juga memiliki kekurangan. Dan juga kita memiliki banyak kekurangan, tetapi di sisi lain mungkin kita juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan yang keenam, jauhkan orang-orang yang membuat Anda insecure. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, salah satu faktor yang mempengaruhi rasa insecure adalah lingkungan sosial. Misalnya, kritikan yang tidak membangun, komentar negatif dari teman, bahkan pasangan. Jika orang-orang di sekitar sering mencetuskan komentar yang justru membuat Anda merasa tidak percaya diri, itu tandanya Anda perlu cari teman baru yang bisa lebih menghargai diri Anda dan tidak pernah mengejek atau merendahkan diri Anda. Dan yang ketujuh yaitu cari bantuan. Bantuan ini bisa berupa curhat atau sekedar berkumpul dengan orang tua, saudara, teman guna melepas beban pikiran Anda. Jika insecure tidak kunjung hilang, cobalah konsultasikan dengan psikolog. Dengan begini diharapkan Anda bisa menemukan penyebab serta alasan dari insecure yang kerap Anda rasakan. Mereka juga akan membantu Anda mencari solusi yang bisa membantu meningkatkan self-esteem serta rasa percaya diri. Sebetulnya masih panjang, tapi ini sudah terlalu lama ya. Stay tune di part 2, oke?